Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini, Kobe Tani ingin menceritakan tentang cabai. Itu untuk membuat video pada sore hari ini. Kemarin pernah ngupload, yaitu untuk akan membuat video tentang antraknosa. Itu dari penyebab antraknosa sampai pengendaliannya. Jadi, sobat tani, nah, banyak sekali orang yang trauma ataupun takut bahkan alergi dengan yang namanya penyakit antraknosa. Ada orang yang ngomong busuk kering, ada yang ngomong patek, ada yang ngomong porong, pokoknya macam-macam. Yang jelas penyakit itu adalah penyakit yang sangat merugikan petani apabila sampai menimpa tanaman dari para petani, yang namanya penyakit busuk kering. Ya, yang namanya busuk kering, sobat tani, ini ada penyebabnya, bukan sekonyong-konyong. Cabai yang seperti ini terus ada jamurnya. Memang yang namanya antraknosa itu yaitu jamur, yaitu termasuk yang diakibatkan oleh jamur. Tapi kalau cabai ini dalam keadaan tidak luka, maka jamur itu pun ditaruhkan di sini tidak akan lengket. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini itu Kobe Tani ingin menjelaskan ini menurut pengalaman Kobe Tani yang selama ini Kobe Tani yaitu selalu menggeluti di dalam bidang cabai. Jadi dengan adanya luka yang diakibatkan oleh binatang, ini saya kalau nyebut binatangnya itu di lain tempat itu lain namanya. Ada yang namanya itu seperti lembing, itu termasuk lembing. Ada yang gosong, ada yang di situ namanya itu termasuk kayak walang sangit. Terus di situ singkel, itu ada yang nyebut kayak grandong, itu ada. Ini semuanya bisa dia menyengat cabai kita pada saat usia seperti ini. Pada saat usia masih kecil-kecil seperti ini, dia menyengatnya. Kalau kemarin saya bicara lalat buah dan akhirnya busuk basah, nah ini bicara tentang yaitu binatang yang dia bisa menyengat di sini, yang mengakibatkan yaitu busuk kering. Boleh sobat lihat, apabila cabai yang busuk kering itu awal-awalnya kalau masih hijau kayak gini, ini ada dekok di sini, ada dekok ya agak kayak berlubang, itu halus nian, sebesar mungkin kalau cabai besar ya seperti kuku ini, sebesar kuku ini. Nah, ini biasanya di situ. Nah, itulah bekasnya dia pertama kali nyengat. Kita entah nggak tahu berapa hari, berapa minggu dia menyengat. Tapi ketika kita ambil ataupun kita putuskan di dalam cabai yang di luarnya ini ada halus dekok, itu penyebab antraknosa itu ternyata di dalamnya bijinya itu sudah lorek-lorek berwarna agak hitam kecoklatan. Nah, itulah benih jamur yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya penyakit. Nah, itu sebenarnya sobat tani, kalau enggak ada jamurnya itu aman, tapi karena jamur itu berkembang karena adanya musim, biasanya itu musim hujan terus panas gitu. Nah, kalau musim hujan terus biasanya itu busuk basah. Tapi kalau musim kayak gitu panas itu biasanya busuk kering. Nah, itu jamur itu kan berkembangnya karena ada air. Maka pada saat kehujanan, kepanasan, dia yang dengan cuaca yang tidak menentu itu dia akan keluar. Nah, sehingganya banyak yang kadang di sini separuh sini busuk kering, terus di sininya mulus di dalam sebaliknya. Sehingganya kalau kita
metik, kalau tidak hati-hati banyak sekali yang disotir. Oleh karena itu sobat tani, itu penyebabnya bukan dia posisi seperti ini terus ditempeli jamur dari luar, itu tidak. Itu ada lubang ataupun ada luka yang pernah disengatkan oleh suatu binatang. Nah, kalau harus semuanya busuk kering, itu harus semuanya, maka seluruh satu batang ini bisa kena. Nah, ini enggak, kadang-kadang ini ada cuma 5 ataupun ada 10 dan lainnya ada yang normal. Nah, maka untuk rekomendasi dari Kobe Tani dan pengalaman Kobe Tani, kalau untuk menghindari busuk kering, Kobe Tani ini selalu mengajak untuk yaitu sukses sampai finishing. Cabai ini walaupun kurus itu sukses sampai finishing, sehingganya apa yang terjadi buah itu semuanya terjual. Lain dengan yang subur sekali tapi kadang kena fusarium, kena busuk basah, kena busuk kering, sehingganya yang kejual itu hanya sedikit, yang masuk karung hanya sedikit. Nah, harapan Kobe Tani kepada semua petani, termasuk saya untuk berbicara untuk saya sendiri, dan kalau ada lebihnya mungkin teman-teman atau sobat tani bisa mengambilnya, yaitu untuk bisa finishing itu dalam keadaan hebat ataupun sehat. Nah, sampai di ujung-ujung ini ujung-ujung sini, ini bunga-bunga yang baru kalau bisa itu bisa sehat semuanya. Jadi bisa, setelah kita tahu apa penyebabnya, itu binatangnya itu macam-macam tuh kan. Kalau binatangnya itu kalau dia mengenai mata kita pedih, itu bisa mengakibatkan seperti itu. Jadi bisa melukai cabai, terus dia yaitu mengakibatkan jamur dari dalam dan keluar, langsung banyak sekali jamur-jamur yang timbul. Maka dari itu sobat tani, nah, untuk pengendaliannya ini yang paling utama sebelum kita menggunakan yaitu pestisida ataupun fungisida. Yang namanya fungisida itu untuk membasmi hampir semua jamur, tapi ternyata dan kenyataannya kalau saya ngomongkan itu semuanya sudah ampuh. Tapi kalau sudah terkena yang namanya busuk kering ini obat itu ya seperti kita buang duit aja kalau sudah terkena yang namanya busuk kering. Karena apa? Karena kalau sudah ada di dalamnya sini tadi, seperti apa yang saya ceritakan tadi, itu tidak akan bisa. Dan kalau yang sudah kena itu tidak akan bisa sembuh, walaupun sudah dekok di sini, karena ini dari dalam dia tuh. Nah, keluarnya spora keluarnya itu karena kena air. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan rutin yaitu di dalam penyemprotan, interval penyemprotan sama dengan busuk basah itu. Jadi minimal yaitu paling lambat yaitu 5 hari untuk tanaman cabai. Ini insya Allah cabai kita akan selalu sehat. Itu saya tidak menganjurkan untuk pakai apapun insektisidanya, yang penting yaitu kita semprot, karena insya Allah pabrik sudah menyiapkan berbagai macam yaitu insektisida. Apabila kita kena ular ya ada kena trip ada, kena tungau ada, dan kena yang lain-lainnya, lembing itu ada semuanya. Tapi interval penyemprotannya intervalnya itu jangan sampai lebih dari 5 hari. Itu caranya sebelum kita menggunakan fungisida yang di situ kita anggap bagus. Karena apa? Sehebat apapun obatnya, kalau sudah terkena itu tidak sembuh kalau antraknosa. Tapi bisa seandainya yang ini sudah kena, terus ini belum disengat, tapi kita rutin nyemprotnya. Biasanya orang itu bisa sembuh itu karena apa? Karena sudah terkena tapi kita semangat nyemprotnya 3 hari sekali. Coba kalau menurut Kobe Tani, lakukan sebelum kena, masih dalam posisi umur seperti ini, yaitu dimulai dari umur vegetatif. Cabai itu perawatannya ketika kelopak bunga ini putih, ini apa namanya itu, nah ini pokoknya ujung bunga yang putih ini jatuh, ini harus sudah dirawat sebelum dia disengat oleh sejenis macam
binatang apapun untuk mengendalikan yaitu busuk basah dan busuk kering. Jadi saya kira seperti itu. Nah, jadi yang jelas intinya ilmu yang saya berikan pada saat ini mudah-mudahan berguna kepada sobat tani, yaitu intervalnya ataupun jarak waktu semprotnya yaitu paling lambat 5 hari. Kalau bisa itu bagus yaitu 3 hari ataupun 4 hari. Bisa seminggu 2 kali. Misalkan yang 1 hari ini 3 hari, yang 1 hari ini 4 hari, yang 1 hari ini 3 hari, yang 1 ini 4 hari. Nah itu, jadi syukur kalau kita bisa bergantian insektisidanya, dan usahakan selalu memakai perekat, penembus, perata, dan pembasah. Nah itu karena apa? Itu manfaatnya banyak sekali. Yang namanya penembus itu bisa membawa masuk ke dalam yaitu jaringan, seluruh jaringan tumbuh-tumbuhan ini. Jadi itulah ilmu yang bisa Kopetani bagikan. Terus intinya yaitu lakukanlah pencegahan daripada kita pengobatan. Nah, sobat tani, ini contohnya sebenarnya yang mulai umur seperti inilah harus intensif benar di dalam perawatannya, karena ini sudah mulai kelihatan pentil-pentilnya. Kalau kita tidak bisa yaitu dalam perawatan secara intensif, maka kita akan gagal nantinya. Itu ilmu yang bisa diserap, yaitu sebagai rekomendasi dari Kopetani, itu lakukanlah yaitu penjagaan dulu daripada nanti kita mengobati, yaitu kita supaya yaitu bisa merawatnya sebelum terkena. Kalau sudah terkena nanti payah dalam pengobatannya, yaitu lebih menghabiskan biaya yang banyak. Saya kira sampai di sini dulu untuk kesempatan ini ya. Kalau sobat ingin mensubscribe silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa, sebab subscribe itu sebenarnya juga tidak merugikan sobat, dan nanti yang mendapat hasilnya adalah sobat tani sendiri. Karena apa? Dengan mensubscribe channel dari salah satu YouTuber itu, maka setiap YouTuber itu melakukan ataupun mengupload video, maka sobat tani akan mendapatkan ilmu ataupun kiriman video yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu yang bisa Kopetani lakukan pada saat sore hari ini. Saya kira sampai di sini ya. Sukses untuk seluruh yaitu petani Indonesia. Wassalam.